Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku seiman dimanapun berada, selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rizkinya, diampuni dosa-dosanya. Amin, amin, ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, semua makhluk dalam menjalani hidup di dunia ini pasti diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumlahnya pun sudah ditentukan dan tidak akan pernah tertukar. Rizki bisa saja berupa harta, materi, kesehatan, jabatan, pasangan yang soleh, soleha, dan juga keturunan yang berbakti kepada orang tua. Yang harus kita tahu adalah rizki itu tidak datang dengan sendirinya, melainkan harus berusaha terlebih dahulu. Ada banyak usaha yang harus kita lakukan untuk menjemput rizki dari Allah. Akan tetapi, ada suatu kebiasaan yang kita anggap sepele, tapi efeknya justru bisa menghambat datangnya rizki kepada kita. Oleh sebab itu, mulailah koreksi diri dan berhati-hati bila kebiasaan ini masih ada pada kita. Lalu, apa kebiasaan buruk yang bisa menjauhkan kita dari rizki itu? Yang pertama adalah kebanyakan mengeluh. Kebiasaan mengeluh bisa menjauhkan kita dari rizki. Kenapa demikian? Mengeluh berarti kita tidak puas dengan apa yang kita dapat dan miliki, yang akibatnya kita akan jauh dari rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kita tahu bersyukur adalah jalan Allah untuk menambah rizki yang lebih kepada kita. Oleh sebab itu, mulai sekarang tetaplah bersyukur dengan apa yang kita dapatkan hari ini, meskipun jumlahnya sedikit. Dan yakinlah apabila kita bersyukur hari ini, insya Allah, Allah akan memberikan kita lebih. Yang kedua, materialistis. Kebiasaan materialistis atau mengukur segala sesuatu dengan uang dan barang ternyata menjadi satu sikap yang bisa menolak rizki. Orang yang memiliki sifat materialistis biasanya akan memandang rendah orang lain yang tidak memiliki kekayaan seperti dirinya. Sementara itu, mereka akan memperlakukan orang kaya dengan sebaik-baiknya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat hambanya dari seberapa banyak kekayaannya dan seberapa besar harta bendanya. Akan tetapi Allah memandang dari segi keimanannya. Kebiasaan bersikap matre dapat membuat manusia mendewakan harta di atas segala-galanya. Hal ini tentu saja bisa menjerumuskan manusia tersebut pada syirik, yakni salah satu dosa besar yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum benar-benar bertaubat dari kesyirikannya. Oleh sebab itu, hindarilah kebiasaan menilai segala sesuatu itu dari segi kekayaan dan barang-barangnya, sebab akan menjadikan diri kita sombong dengan apa yang kita punya. Sedangkan kita tahu Allah sangat membenci hambanya yang menyombongkan diri. Yang ketiga adalah
makan makanan haram. Makanan haram saat ini tidak sebatas makan daging babi, darah, bangkai, dan juga binatang yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Akan tetapi, makanan yang bersumber dari rizki yang tidak halal, seperti korupsi, mencuri, nepotisme, dan lain sebagainya. Ternyata, mengkonsumsi makanan yang didapat dengan cara haram juga menjadi salah satu kebiasaan yang bisa menghalang datangnya tubuh yang tumbuh dari makanan haram, maka tidak akan malu untuk melakukan perbuatan yang diharamkan pula jika mencari rizki. Padahal sudah sangat jelas Allah melarang hambanya memakan makanan yang didapat dengan cara haram. Yang keempat adalah berlebihan dalam mengejar duniawi. Dunia memang senantiasa menawarkan kenikmatan bagi penghuninya. Kenikmatan tersebut kadang mudah membuat kita terpedaya, lupa bersyukur serta lupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita selalu disibukkan dengan urusan dunia, sehingga lupa menabung amal kebaikan untuk di akhirat kelak, maka insya Allah rizki yang datang kepada kita akan terasa sulit, dan kebiasaan yang demikian ini menjadi salah satu hal yang tanpa disadari bisa menolak rizki. Bagaimana Allah mau memberikan rizkinya sementara kita tidak pernah mengingatnya dan mendekat untuk melakukan segala perintahnya. Oleh sebab itu, seimbangkan urusan dunia dan akhirat kita terlebih dahulu. Insya Allah, dengan seperti itu, dunia dan akhirat akan kita dapatkan. Dan yang kelima adalah tidak menjaga badan. Kesehatan merupakan senjata utama untuk menjaga rizki yang sudah Allah sediakan untuk kita. Dengan selalu menjaga kesehatan secara tidak langsung, kita juga menjaga karunia dan rizki yang diberikan oleh Allah kepada kita. Perlu kita ketahui bersama, badan diciptakan untuk mengabdi kepada Allah, untuk mengerjakan ibadah, beramal soleh, dan mengerjakan hal bermanfaat lainnya. Jika pemanfaatan badan dilakukan untuk hal-hal yang kurang bermanfaat, apalagi berhias dosa dan maksiat, maka insya Allah rizki kita pun akan terasa sulit untuk kita dapatkan. Oleh karena itu, jagalah karunia yang dititipkan Allah kepada kita. Dengan begitu, Allah juga akan menjaga karunia dan rizkinya kepada kita. Yang keenam adalah kebanyakan gosip. Bergosip atau ghibah sudah menjadi kebiasaan yang marak terjadi saat ini. Tidak hanya di kalangan wanita saja, melainkan laki-laki juga gemar bergosip. Ketika kita bergosip, itu artinya kita sedang menghabiskan waktu untuk mencela dan memperguncingkan kehidupan orang lain. Dan kebiasaan ini merupakan salah satu tanda bahwa kita sendirilah yang menolak rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ada baiknya untuk menghindari kebiasaan bergosip dan mulai memperbaiki diri dengan mengerjakan hal-hal yang bermanfaat. Misalnya, kita menonton televisi, sebaiknya yang kita tonton adalah ceramah, mengikuti kajian, tausiah, dan lain sebagainya yang bisa mendatangkan pahala. Insya Allah dengan begitu, rizki kita semuanya bisa jauh lebih lancar. Dan apabila hilap, segeralah mengucap istighfar sebanyak-banyaknya. Dengan begitu, insya Allah
rizki kita tidak akan tertahan karena perbuatan kita sendiri. Yang ketujuh adalah penggerutu dan suka marah. Orang yang gemar menggerutu umumnya adalah orang yang merasa tidak puas dan sulit memaafkan kesalahan orang lain. Bahkan bisa marah-marah sepanjang waktu karena merasa tidak puas dengan kondisi yang tengah dialaminya. Penggerutu biasanya akan memarahi dan menyalahkan orang lain atas nasib buruk yang tengah menimpanya. Padahal orang yang suka marah dan menggerutu termasuk dalam orang yang kufur, yakni orang yang tidak menerima takdir Allah yang telah terjadi kepadanya. Si penggerutu tidak akan bersyukur atas nikmat yang diterimanya karena menganggap semua itu seperti masalah. Kebiasaan kufur yang demikian ini bisa menjadi salah satu penghambat datangnya rizki kepada kita. Oleh sebab itu, hilangkan secara perlahan sikap kufur yang masih melekat pada diri kita, supaya rizki yang diberikan Allah bisa sampai kepada kita semua. Dan yang terakhir adalah riya dan pamer kekayaan. Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak orang yang suka memamerkan harta kekayaannya dan amal kebaikan yang dilakukannya. Hal ini semata-mata untuk mendapatkan pujian dari sesama manusia. Padahal seharusnya semua perbuatan tersebut harus diniatkan untuk ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebiasaan riya dan suka pamer harta kekayaan ini bisa menjadi salah satu yang tanpa disadari bisa menolak rizki, karena secara tidak langsung sifat riya atau suka pamer harta kekayaan merupakan sikapnya orang-orang yang sombong. Karena orang-orang yang seperti ini menganggap bahwa harta yang didapatnya selama ini adalah kerja kerasnya sendiri, hasil kepintaran yang mencari rizki tanpa ada campur tangan dari Allah. Padahal semua rizki yang kita dapat berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semuanya adalah titipan Allah. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat membenci hambanya yang kerap riya dan memamerkan harta bendanya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.